Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabiy was sahbi wal ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'adada li kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi asrafid darin amin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembacaan kitab, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang dimuliakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik wal hidayah sehingga mudah langkah kaki kita untuk menuju majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, niat-niat yang salehah menjadi kebaikan bagi diri kita dan keluarga kita semua, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada hadratul Sayyidil Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah keberadaan kita sekarang ini telah memasuki bulan yang mulia, bulan yaitu bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkan bayi suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Alhamdulillah di bulan ini juga, bulan Rabiul Awal, perlu diketahui mulianya bulan Rabiul Awal bukan karena bulan Rabiul Awal itu memiliki kemuliaan, tidak. Pada zaman dahulu, pada dulunya itu bulan Rabiul Awal adalah bulan yang biasa-biasa saja, tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki keistimewaan. Lantas kenapa Nabi SAW tidak dilahirkan di bulan Ramadan saja? Bulan Ramadan kan bulan mulia, bulan diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Muharram, bulan yang luar biasa, penuh peristiwa yang terjadi di bulan Muharram tersebut, ataupun di bulan Sya'ban, bulan-bulan yang mulia? Kenapa Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu bukan karena bulan tersebut, tapi kemuliaan Nabi SAW itu murni karena kemuliaan tersebut betul-betul dari zatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bulan yang pada dahulunya tidak memiliki keistimewaan, tidak memiliki kemuliaan, bulan tersebut menjadi mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan tersebut. Maka alhamdulillah kesempatan kita di bulan Maulid ini untuk apa? Untuk memperdekat diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di hari-hari biasa baca salawatnya cuma 100 sehari, baca salawatnya misalnya 10 kali misalnya habis sholat. Di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi, setiap hari malah kita tambah lagi salawatnya. Istilahnya porsinya kita tambah, dosisnya kita tambah. Di bulan biasa sekian, di bulan Rabiul Awal khususkan ini bulan untuk kita hadiahkan salawat tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen bahagia, ayo sama-sama kita baca salawat. Mudah-mudahan orang yang baca salawat itu luar biasa, fadilahnya, kemuliaannya orang baca salawat luar biasa. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang salawat kepadaku sebanyak 1 kali, Allah akan balas dengan 10 kali salawat. Dan bentuk salawatnya tersebut Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk istighfar kepada kita, 10 pengampunan untuk kita semua. Jangan sungkan-sungkan. Wah berat, berat. Pada awalnya memang berat. Ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan sesuatu apapun yang sifatnya adalah taat kepada Allah, memang berat kalau tidak biasakan. Tapi pada awalnya memang kita harus melawan terlebih dahulu. Nggak bisa 100 sehari, 10 kali lah. Nggak bisa 10 kali, misalkan berapa? 5 kali misalnya. Itu aja udah. Artinya paling tidak berapa menit sih kita baca? Tidak mungkin kita nggak ada waktu untuk baca salawat sehari 33 kali atau 100 kali, kan nggak mungkin.
Ya, waktu kita lebih banyak untuk apa? Megang handphone atau megang tasbih, baca sholawat, kan itu. Jadi sama-sama ya, kita lihat, kita perhatikan diri kita sendiri. Ini juga nasihat buat diri anak sendiri khususnya. Ya. Hakadha. Alhamdulillah di malam hari ini sudah kita memasuki yaitu pembahasan tentang mengenai zakat. Ya, kita baca dulu kitab Dasar-Dasar Agama karya daripada Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-22 yaitu bab zakat di halaman 33 nih. Yang punya bukunya buka halaman 33. Zakat yaitu terbagi menjadi dua. Ada zakat badan, ada zakat harta. Zakat badan atau zakat mal, ya, ada juga zakat harta. Ya, zakat mal atau zakat harta. Zakat badan itu apaan aja sih? Yaitu zakat fitrah. Setiap tahun biasanya kita keluarkan itu. Ya, dikeluarkan di bulan Ramadan sebanyak 3,5 liter beras. Ya, nggak beras, nggak mesti beras. Yaitu makanan pokok dalam kurung beras kalau kita di Indonesia nih. Ya, untuk kita di negara Indonesia, dilihat makanan pokoknya apaan di negara tersebut. Kalau kita Indonesia biasanya beras. Ya, beras 3,5 liter kita keluarkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, atau negara lain yang biasa misalkan makanan pokoknya adalah gandum, ya gandum. Ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu aja. Jadi sesuai dengan makanan pokok yang ada di negara kita tinggal. Ya, adapun makna daripada zakat itu adalah secara bahasa adalah an-nama, ya, an-nama wa tathhir. Secara bahasa zakat itu bermakna adalah berkembang dan pensucian. Zakat itu artinya berkembang dan mensucian, ya. Sedangkan definisi zakat dalam ilmu fikih adalah sebuah istilah untuk perbuatan mengeluarkan harta atau ibadat atau badan, yaitu dinamakan zakat fitrah dalam bentuk tertentu dengan niat tertentu. Ya, maksud dari dalam bentuk tertentu itu apa? Yaitu dengan syarat-syarat diantaranya mencapai nisaf atau mencapai haul. Sudah sampai batasannya itu untuk secara global itu zakat yang lain, ya. Maksud dari niat tertentu seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amal disertai dengan niat. Ya, zakat ini diwajibkan pada tahun kedua setelah peristiwa hijrah di bulan Sya'ban. Jadi syariatnya zakat ini asal usulnya itu disyariatkan pada tahun kedua ketika hijrah di bulan Sya'ban. Ini sekedar pengetahuan saja. Ya, jadi apa saja zakat yang ada, ya zakat fitrah diantaranya, ya, mengeluarkan beras untuk di negara kita dan lain sebagainya. Kemudian zakat harta, ya, atau dinamakan zakat mal. Ya. Apa saja yang dikeluarkan? Macam-macam, ada emas, perak, atau uang. Ya, kita punya uang, kambing, sapi, apalagi unta, ya, dan makanan pokok serta perdagangan juga termasuk zakat. Bisnis, kita punya bisnis nih, omsetnya per tahun sekian ratus juta misalnya, udah nyampe. Dengan syaratnya apa tadi yang sudah disebutkan? Syaratnya sudah mencapai nisabnya. Nisabnya udah nyampe, takarannya udah nyampe, kemudian sudah sampai setahun harta tersebut. Ya, kita punya emas sekian gram misalnya, banyak. Ya. Sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasan tertentu, dan sudah emas tersebut nggak bergerak udah di rumah kita. Artinya tidak kita gunakan untuk transaksi sama sekali, diam aja dia udah. Maka wajib kita keluarkan, ya, 2,5% daripada harta tersebut. Ya, itu kurang lebihnya. Nah, ini ya untuk penjelasan zakat, insyaallah akan kita perincikan lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, mungkin untuk di kitab ini
kurang lebihnya ini secara globalnya. Jadi untuk secara pengetahuan adalah zakat badan, ada zakat badan dan juga ada zakat harta atau zakat mal. Ya, zakat badan tadi yang kita keluarkan setiap tahun, zakat fitrah. Adapun zakat harta ya emas tadi, emas, perak, ya uang, ya punya sekian ratus juta itu. Nah, ini mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita punya harta sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasan wajib kita untuk mengeluarkan zakatnya, tapi tidak kita keluarkan. Nah, ini hati-hati yang model begini. Ya, ini bakal dihisab nanti. Jangan sampai punya harta, oh nggak mau ngeluarin zakat. Nah, ini berbahaya. Ya. Ada hukumnya zakat apa? Wajib. Wajib zakat ini, bukan sunnah, tapi wajib kita mengeluarkan zakat. Ya, termasuk daripada arkanul Islam. Ya, di antaranya rukun-rukun Islam adalah menunaikan zakat. Hakadaya, mudah-mudahan yang punya harta diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bisa dimudahkan untuk mengeluarkan daripada zakatnya. Hakadaya. Jadi sebagian daripada harta kita bukan milik kita semuanya. Ya, ada juga hak orang lain, hak fakir miskin yang wajib untuk mendapatkan daripada harta tersebut atau hak tersebut. Nah, di situ juga ada 8 golongan nanti yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat siapa saja? Fakir, kemudian miskin, kemudian amil, ya, atau panitia zakat, kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima, hamba sahaya atau budak. Budak ya zaman sekarang udah nggak ada budak. Katanya di negara mana tuh masih ada perbudakan, wallahu alam. Pernah dengar seperti itu, negara mana itu masih ada yang namanya perbudakan. Hakada. Jadi budak itu juga wajib berhak untuk menerima zakat. Kemudian musafir, orang yang melakukan perjalanan. Yang ketujuh, siapa lagi? Orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berperang melawan orang-orang kafir. Nah, ini berhak juga mendapatkan zakat. Yang lagi perang melawan orang-orang kafir ini berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kedelapan adalah orang yang berhutang. Hakada. Jadi kesimpulannya adalah pembagian zakat-zakat tadi ada zakat badan dan juga zakat mal. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa difahami insyaallah. Wallahu alam bissawab. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita kupas lagi mengenai zakat ini karena belum selesai. Ya, kalau mau kita kupasnya agak panjang waktunya. Ya, wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin. Sudah sampai kita di bab ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Ila an qala yajibu 'alayka an tu'amila khadimaka mu'amalatan hasanatan bi an tukammilahu bi lutfin idza aradta minhu shay'an wa la tu'dhiyahu bil kalimatil qasiyah wa la tanharhu aw tatakabbar 'alayhi. Madza yajibu 'alaika li khadimika, yang punya kitabnya buka halaman 32. Nomor bab ke-14. Madza yajibu 'alaika li khadimika, apa yang diwajibkan atasmu terhadap pembantumu. Kita punya pembantu, apa saja hak-hak yang wajib kita laksanakan terhadap pembantu kita. Ya, tentang khadim, orang yang membantu kita di rumah. Yajibu 'alaika an tu'amila khadimaka, wajib atasmu untuk bermuamalah, untuk memperlakukan pembantumu muamalatan hasanatan, dengan pemberlakuan yang baik. Ya. Kita perlakukan dengan perlakuan yang baik, tidak semena-mena. Ya, bi an tukallimahu bilutfin, dengan cara apa? Tukallimahu bilutfin. Ingat nih yang punya pembantu di rumah. Perhatikan. Bi an tukallimahu bilutfin, ngajak ngomong, mengajak bicara dengannya apa? Dengan
lembut. Jangan mentang-mentang tuan rumah atau majikan, mohon maaf, ngomong sama pembantu nyeplos-nyeplos saja apa yang keluar, apalagi bahasanya nggak enak. Nah ini kita diajarkan untuk apa? Mau mengajak ngomong, mengajak bicara dengan pembantu dengan lutfin, dengan lemah lembut. Idza aradta minhu syai'an, kalau engkau ingin sesuatu darinya, wala tu'dhiyahu bil kalimatil qasiyah, jangan kamu ganggu dia dengan kalimat-kalimat yang menyakiti hatinya. Ya, dengan kalimat-kalimat yang nyelekit, istilahnya. Apa yang nyelekit? Bikin dia tersinggung. Ya, ngomong baik-baik, pengen apa, minta tolong, mohon maaf. Apalagi ingat nih pembantu lebih tua misalnya dari kita. Kita tuan rumah, katakanlah umur 30, ini pembantu udah tua, ajuzah udah misalnya. Ngomongnya hati-hati ya, jaga omongan pembicaraan kita. Ajak ngomong-ngomong, Mbok, misalnya manggilnya apa biasanya? Mbok misalnya, atau Bu, apapun itu panggilannya, ajak bicara dengan pembicaraan yang baik. Wala tu'dhiyahu bil kalimatil qasiyah, wala tanharhu, jangan bikin dia gahar, jangan bikin dia marah. Au tatakabbar alaih, atau kamu sombong kepadanya. Jangan, nggak boleh. Tetap dia itu bekerja buat kita, kita gaji, kita keluarkan harta kita, upah jerih payah, dia telah membantu, telah berkhidmah kepada kita, kita bayar. Sama aja kayak orang kerja udah. Ya nggak boleh kita semena-mena sama kita punya karyawan, mentang-mentang bos, mentang-mentang direktur sama bawahannya udah semena-mena aja, seakan-akan dia budak. Wow, ngomongnya nggak baik. Kira-kira siapa yang betah kayak begitu? Coba, ada nggak yang betah kayak begitu? Kita kerja di suatu tempat, tuan rumahnya masya Allah galaknya luar biasa, paling nggak nyampe seminggu tuh udah mau berhenti, udah ngajuin lagi. Nah, jadi dijaga akhlak kita, sama bukan sama orang tua, bukan sama keluarga, sama pembantu pun diatur kita, diajarkan akhlaknya kita di dalam agama Islam. Wa an tu'arrifahu ghalatahu idza ghalita, hendaknya kamu memberitahu kesalahannya kalau dia melakukan kesalahan. Nggak boleh kita diamin, dia punya kesalahan terus kita diam aja kayak gitu, nggak boleh. Ya, selagi dia punya kesalahan, nggak apa-apa, kasih tahu. Tapi kasih taunya baik-baik. Jangan dia berbuat salah langsung kita labrak. Nah itu juga akhlak. Lagi-lagi akhlak, jaga sopan santun ucapan kita. Dengan apa? Beliau katakan di sini birifqin walinin, dengan lemah lembut dan santun. Itu yang mesti kita lakukan kepadanya. Tsumma tusamihahu, kemudian kamu memaafkannya. Ada akhlak nggak kira-kira kayak gini? Luar biasa. Kalau hal ini kita terapkan dalam keseharian kita, baik di rumah kita maupun di masyarakat kita, luar biasa. Rukun, tenang, kagak ada yang ngomong ya apa, teriak-teriak, nantang-nantangin misalnya, atau ngomongnya nggak baik. Kadang-kadang ucapan-ucapan buruk itu sudah terdidik di rumah sendiri. Kadang-kadang ucapan-ucapan yang tidak baik yang keluar dari lisan kita itu di luar lingkungan yang biasa kita nyeplos-nyeplos, kadang-kadang sudah kebiasaan dari rumah bawaan, akhirnya di luar apa? Ke bawah. Nah kita mesti perhatikan nih. Bahkan kata Imam Syafi'i, orang kalau pengen ngelihat karakternya seorang aslinya ini kayak gimana, lihat ketika dalam perjalanan. Ketika lagi musafir, lagi perjalanan jauh, kemanapun lagi dalam perjalanan intinya, itu bakal kebuka yang namanya karakter orang. Ente pengen tahu teman ente pelit atau enggak, ente ajak jalan kemana misalnya, ke Bogor, Puncak misalnya, lihat nih, kelihatan di situ, bakal kelihatan nanti. Oh ini ente ada receh, oh enggak ada, padahal ada. Itu kelihatan nanti pelit atau enggaknya. Jadi termasuk safar itu al-kasyf. Safar itu membuka, menyingkap. Di antaranya tadi mengetahui karakter orang yang suka gampang marah-marah, kadang-kadang kelihatan di situ. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan aja udah. Makanya ya biasakan di rumah kita, apalagi kita sebagai orang tua misalnya, didik anak-anak kita dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang
tidak keluar dari lisannya melainkan ucapan yang sopan santun, yang lemah lembut. Kadang-kadang orang tua juga mohon maaf marah-marah, misalnya suami istri marah, kalau bisa jangan depan anak kalau marah. Bapak ibu misalnya marah jangan depan anak, tolong dijaga. Kadang-kadang ucapan yang kita ngucapin itu kedengeran sama anak kita. Oh, bahasanya bapaknya begini nih ngomongnya kalau lagi marah. Akhirnya ngikut. Nah, siapa yang dosa? Ya orang tua. Ngajarin secara tidak langsung. Jadi semua pendidikan, bahkan yang lebih terpengaruh, yang lebih berpengaruh di dalam rumah tangga itu adalah seorang ibu. Karena dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama buat kita. Ibu adalah madrasah, sekolah pertama buat anak-anaknya. Ya. Kalau ibunya mendidik dengan baik, anak-anak masih kecil, insya Allah ke depan akhlaknya jadi baik. Gimana orang tua kita? Jadi gitu. Summa tusamihahu, kemudian kita maafkan pembantu kalau melakukan kesalahan. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam ta'fu 'anil khadim ya Rasulullah? Ya Rasulullah, berapa kali kam na'fu 'anil khadim? Ya Rasulullah, berapa kali sih kita harus memaafkan pembantu? Ada orang nanya sama Nabi, berapa kali kita harus maafin kesalahan pembantu? Dia ini kesalahan mulu, ngelakuin kesalahan mulu, bikin anak kesel mulu, tiap hari misalnya. Berapa kali kata Rasul? Fagala ufu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. Kata beliau, maafkan pembantumu setiap hari berapa kali? 70 kali. Bayangin coba, jangan sekali, jangan pelit-pelit kalau ngasih maaf. Emang maaf itu kadang-kadang berat, ya, gengsi. Beratnya apa? Biasanya umumnya gengsi. Pengen minta maaf, dia tahu dia salah. Pengen minta maaf cuman malu, wah gengsi. Dia siapa misalnya? Majikan melakukan kesalahan sama pembantu, ya dia minta maaf sama pembantunya. Jangan gengsi-gengsi misalnya. Ya, pembantu pun yang melakukan kesalahan begitu, kita maafkan. Nggak usah dia nunggu minta maaf. Wah, anak nggak mau maafin sebelum dia mau minta maaf sama anak. Dia aja nggak minta maaf, masa anak mau maafin dia? Kata. Ya, sifatnya seorang mukmin yang baik apa bagaimana? Maafin dulu. Kita berikan maaf sebelum orang lain meminta maaf kepada kita. Ingat berapa kali kata Rasul? 70 kali. 70 kali. Maafin dah. Ya Allah, anak maafin, anak redha sama pembantu anak, ya Allah. Enggak apa-apa dia ngelakuin kesalahan, yang penting enggak keulang lagi, ya. Sambil didoakan. Kadang-kadang ucapan yang lain apa? Ucapan yang buruk, yang tidak baik itu kadang-kadang menjadi doa juga. Gua sumpahin lo jadi mampus misalnya. Mohon maaf, bahasa-bahasa seperti itu tidak baik. Ya Allah, anak doain ente, mudah-mudahan ente berubah dah. Jangan kayak gini lagi. Jadi orang yang baik ya besok ya. Begitu. Ya, setiap hari 70 kali. Idza nadaita khadimaka, kalau engkau memanggil pembantumu, falam yujibka halan, tapi dia tidak menjawab kamu dengan langsung, enggak langsung dijawab. Kita manggil, Mbok, Pak, tolong Pade, Bude misalnya, pembantu, enggak dijawab langsung sama dia. Au amartahu bi syai'in fa atau engkau memerintahkan sesuatu kepadanya tapi dia malah lambat. Mbok, bikinin kopi, Mbok, misalnya. Lama banget nih kopi, udah setengah jam kagak datang-datang nih kopi. Jangan-jangan macet tengah jalan nih. Dia bikin kopi apa beli di luar dia sambil naik angkot misalnya. Kok nggak kelar-kelar ya? Fala ta'jal ila itabihi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kamu segera, jangan kamu cepat-cepat untuk marahin dia. Wah, gimana ini? Setengah jam udah lebih nih, ente nih nggak becus. Nah, misalnya. Fala'allahu ma sami'ahu sautak. Barangkali jangan-jangan dia nggak dengar suara kamu. Ente nyuruh dia bikin kopi, ente nyuruh pembantu bikin kopi, tapi dia nggak dengar. Kadang-kadang mohon maaf, ada kadang-kadang orang tua yang sudah faktor umur, pendengarannya kurang. Ya kita harus maklumin lah udah. Banyak-banyak pelajarin yang namanya ilmu permakluman udah.
Ilmu permakluman, maklumin aja udah tua, mungkin faktor umur, kurang denger. Lain kali gimana? Yang keras sedikit suaranya biar kedengeran. Aukana masyghulan, atau mungkin dia lagi sibuk, lagi ada pekerjaan lain sehingga dia lambat. Makanya kata beliau di sini apa? Wa kun samahal akhlaq. Jadilah kamu itu memiliki akhlak yang pemaaf, akhlak yang memberikan toleransi. Tahtamilu ma yasduru anil akhdam min hafawatin. Kamu itu menerima beban apa yang datang daripada pembantu-pembantumu, daripada sesuatu-sesuatu yang membuat dirimu itu kesal misalnya. Kita ini menanggung beban di sini. Cobaan bagi kita ngelihat, oh tiap hari ngeliatin kesalahannya, ngeliatin macam-macam udah karakternya. Karena kenapa? Li'annahum ghaliban ghairu mu'addabin. Karena di antara mereka, maaf, pembantu itu kadang-kadang ghairu mu'addabin, bukan orang yang terdidik. Bukan kalangan orang-orang yang terdidik. Ini balik lagi, maklumin lagi kita. Ya. Masa iya, kan S1 misalnya, mohon maaf, S1, sarjana, S2, dia kerja di pembantu kan kagak kan? Biasanya kan gitu umumnya, ya kan? Latar belakangnya di gimana ya? Sekolah paling sekolah sampai SD biasanya. Ya kita maklumin, ya. Karena di antara mereka ya kebanyakan apa? Biasanya umumnya tidak ghairu mu'addabin, tidak terdidik. Wa idza ahsanu khidmatika, apabila mereka baik di dalam berkhidmah, di dalam membantumu, fala tansa an tashkurahum ala ihsanihim, maka jangan lupa kamu bersyukur kepada mereka atas kebaikan mereka, utukafiahum ala dzalik, dan kamu memberikan upah kepada mereka. Udah syukur, jangan lupa gajinya dikasih juga. Jangan cuman modal terima kasih, oh makasih ya, makasih dong. Bulan depan udah nggak datang lagi pulang kampung dia bulan depan. Kalau cuman modal terima kasih haknya dia, gajinya ini berapa satu bulan kita keluarkan. Qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Apakah ada balasan kebaikan melainkan dengan kebaikan? Apakah ada balasan kebaikan kecuali balasan tersebut dengan kebaikan? Gak ada lagi balasan untuk kebaikan kecuali kita balas dengan kebaikan. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Ya, kebaikan dibalas dengan keburukan. Ya, kalau dia baik kita baikin lagi, bahkan kita harus lebih baik lagi dengan dia. Hakada, ini akhlak. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan di dalam melaksanakan akhlak ini, dijadikan akhlak kita akhlak yang hasanah, akhlak yang mengikuti, yang mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala macam kesalahan dan dosa-dosa kita semua, jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah, dan jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berakhlakul karimah, baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada orang lain, dan dijadikan kita semua sebagai orang-orang yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat daripada majlis di malam yang mulia ini, setelah kita membaca maulid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat-hajat akhirat, bi khair wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih apabila ada kesalahan
kata-kata dan lain sebagainya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ala hadina wa ala kulli salih wa ala man wasawwa salim wa ila hadrana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربنا اعترفنا